Kalau teman-teman mau bisnisnya yang pengen cepat besar, pengen besar dan pengen cepat, maka secepat itu juga sih kok sebenarnya udah bisa langsung rekrut. Tapi tadi di urutannya per divisinya dulu. Tadi divisi yang paling dekat menghasilkan duit gitu kan ya. Ya memang nggak sesederhana yang tadi aku ucapin ya, bikin ini ya. Aku jalan bisnis ini kan udah masuk tahun ke-11 nih coach sekarang ya, tahun ke-11. Oh, Masya Allah, yang dulu dimulai dengan tanpa ilmu tuh ternyata menyiksa banget ya, menyiksa jiwa, raga dan duit gitu ya. Dengan banyak ya, kalau faktanya ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan dalam bisnis, konsekuensi paling utamanya adalah finansial, ya nggak? Aku aja pernah sampai ngejual mobil demi nutupin operasional bisnis. Itu mobil satu-satunya ya, bukan mobil bagus, mobil butut juga. Cuma saking udah nggak ada yang harus dijual lagi gitu ya, jadi kita ngejual mobil untuk menutupi tadi lah kebodohan, kesalahan-kesalahan, dan itu proses belajar gitu. Jadi kalau dihitung selama 10 tahun jalanin bisnis tuh biaya belajarnya tuh udah mahal banget gitu kan ya. Bukan hanya sekedar baca buku, ikut workshop, tapi kesalahan-kesalahan tadi, kegagalan. Aku pernah gagal produksi fashion itu 40 juta. Ya itu sekali, itu baru sekali tuh. Gagal 40 juta coach. Jadi udah selesai, baru akhirnya menemukan bahwa itu tidak layak jual, dia itu gagal, itu 40 juta. Belum lagi kegagalan yang lainnya gitu ya. Jadi memang enak banget kalau kita belajar dengan orang yang udah duluan nyemplung supaya kita nggak ikut nyemplung gitu ya. Jadi kalau menjalankan bisnis, biaya belajarnya itu ikut kelas dan buku nggak sederhana itu gitu ya. Biaya belajar dari pengalaman hidup, umur habis ya nyobain trial error kan gitu ya. Kemudian secara finansial, mental juga itu ada di Bandung. Bisnis fashion itu dia sampai ke psikolog. Saking dia banyak banget permasalahannya dan dia bener-bener udah nggak kuat, akhirnya dia sampai harus terapi ke psikolog. Tapi alhamdulillah sih sampai saat ini masih jalan bisnisnya, aku masih support terus. Seperti itulah harga yang dibayar gitu ya untuk memperjuangkan bisnis gitu. Jadi lebih enak memang belajar dari yang udah duluan nyemplung supaya kita ikutan nyemplung gitu. Sampai sekarang pun aku masih belajar. Betul. Jadi kalau sebelum saya masuk di pertanyaan, jadi yang saya saya pelajari dalam dunia development people ya, atau pengembangan manusia, baik organisasi maupun individu, memang ada lima program yang bisa kita lakukan: training, mentoring, coaching, consulting, sama counseling ya. Nah, di Frame Indonesia Group itu biasanya ngadakan workshop, training, boleh aja kita undang trainer, tapi kapasitasnya sebagai trainer. Nah, biasanya kita undang itu adalah mentor. Mentor itu tadi, mentor yang sudah pernah nyemplung gitu, sudah pernah alamin. Jadi dia tidak sekedar memberitahukan ilmu, tapi pengalamannya gitu. Jadi kita belajar dari pengalaman beliau untuk dalam sebuah ilmu tertentu seperti itu. Gitu. Oke, saya langsung saja. Yang pertama ini ada dari Rahayu Uci. Apa bedanya Kak pemasaran dan penjualan? Soalnya saya terlambat masuk, jadi tidak paham. Siap. Pemasaran itu sederhananya gini, membuat orang yang belum kenal menjadi kenal, udah kenal menjadi tertarik. Nah, kalau di dunia bisnis online, tertarik kategorinya apa? Chat masuk, nanya-nanya, berapa Kak? Ini ada nggak Kak? Ini apa sih Kak? Nah gitu ya. Nah itu kategorinya itu. Jadi gimana caranya dari 277 juta, penduduk Indonesia sekarang 277 juta toh. Udah yang tahu belum? Udah lama ya? Baru tahu saya. Tahu ya? Jadi sekarang penduduk Indonesia itu dahsyat banget teman-teman jumlahnya. Makanya perusahaan-perusahaan luar negeri tuh makin aja masuk Indonesia karena memang ini market size-nya itu gede banget gitu ya. 277 juta penduduk Indonesia, berapa yang udah kenal produk kita? Kan belum banyak tuh. Nah itu tugasnya tim pemasaran. Misalnya sekarang kita baru launching, baru 100 orang yang kenal, gimana caranya menjadi 1000 orang, bagaimana caranya menjadi 5000 orang, jadi 10.000 orang. Nah itu tim pemasaran tugasnya. Dari belum kenal akhirnya menjadi kenal. Udah menjadi kenal, terus dihajar dengan berbagai konten, dengan berbagai program, akhirnya dia tertarik. Oke deh Kak, apa sih Kak? Bagaimana sih Kak? Nah gitu ya. Ketika dia sudah cek, itu sudah selesai sebenarnya kategori tim pemasaran. Garis besarnya kayak gitu ya. Nah, setelah itu diserahkan ke tim penjualan. Nah, tim penjualan ini mengubah dari yang tertarik akhirnya menjadi, kita bilangnya closing ya, dari tertarik menjadi konsumen, kayak gitu. Tertarik menjadi konsumen. Kalau konsumen dia baru sekali tuh belinya tuh. Gimana caranya dari tertarik menjadi konsumen, udah jadi konsumen jadi pelanggan.
Ya, karena kalau hanya fokus dia menjadi konsumen itu mahal banget biaya marketingnya. Bayangin kita mau jual ke 1.000 orang, berarti kan harus marketingnya harus menghasilkan berapa, misalnya tadi closing rate-nya 20%, berarti harus menghasilkan 5.000 chat ya gitu. Nah, lebih murah adalah mengubah konsumen menjadi pelanggan. Enak banget nih. Betul. Dia beli lagi gitu. Nah, itu tugas program dari tim penjualan ya. Jadi aku ulangi, tim penjualan itu dari dia tertarik menjadi konsumen, dari konsumen menjadi pelanggan. Tapi ternyata nggak berhenti di situ teman-teman. Dari pelanggan, gimana caranya dia menjadi promotor. Jadi dia justru dengan sukarela, dengan bangga promosiin bisnisnya kita. Nah itu sesuatu yang harus kita create, sesuatu yang kita konsepin, sehingga nanti akan jauh lebih murah lagi tim pemasarannya. Gitu buat pemasarannya, karena udah dia belanja terus ke kita, dan dia ngebantu promosiin dengan sukarela. Akhirnya efek bola saljunya makin besar gitu. Itu ya bedanya. Nah, gitu. Ya, pemasaran itu lebih banyak mendatangkan orang-orang masuk ke toko kita. Pemasaran, penjualan itu menjadikan dia pembeli, pelanggan, bahkan promotor. Nah, itu bedanya ya, teman-teman ya. Biar gampang gitu. Gampang kalau dicerita, tapi kalau dipraktekkan ya bingung ya. Makanya butuh mentor, ikut training ya. Siap. Oke. Pertanyaan kedua, dari Arafah Hijab Tasikmalaya. Teh, ilmu apa yang harus saya pelajari duluan? Nah, itu ilmu apa yang katanya Teh? Ya, sesuai dengan tadi urutan pilar ya. Selling dulu ya. Kalau ada yang ngomongin, Mamuri sebenarnya branding dulu, marketing dulu, mas selling dulu. Sebenarnya semuanya itu berbarengan ya. Tapi kembali sadar diri aku dengan kapasitas diri, dengan waktu, dengan tenaga kan gitu ya. Proses kita belajar kan nggak bisa juga langsung barengan kan gitu ya. It's okay, pelan-pelan aja. Makanya selling dulu ya, fokus dulu di sellingnya. Ketika udah oke nih sellingnya, udah ada yang bantu ngurusin, kita belajar marketingnya gitu ya. Marketingnya udah dijalanin nih, kita yuk belajar yuk brandingnya gitu. Kalau masalah kalau misalnya udah tahu tiga-tiganya ya tiga-tiganya dijalanin gitu. Tapi kan aku kembali lagi ya, realita ya, kita kan realistis lah ya, realistis dengan emak-emak, punya anak, ngurusin rumah dan sebagainya. Nggak bisa langsung baca 3 buku di 1 hari ya. Satu-satu. Jadi kalau ngomongin prioritas, satu-satu yang mana dulu, yang selling dulu aja gitu. Toh nggak jauh kok jedanya. Yang penting kita udah belajar selling, udah praktekin, habis itu kita belajar marketing. Ketika kita udah sampai belajar ilmu branding dan ternyata perlu diperbaiki, ya perbaiki aja, nggak apa-apa gitu. Yang penting kan action dulu gitu. Nah actionnya, nah ini kembali lagi kok tentang mental. Kita seringkali gampang down, gampang menyerah, ujung-ujungnya ya faktanya ketika nggak ada penjualan, benar ya? Ketika nggak ada penjualan gitu. Makanya mulai pelajari dari hal yang sederhana dulu, belajar jualan dulu di sellingnya tadi. Itu untuk memacu juga energinya kita. Ternyata laku ya satu ya gitu ya. Walaupun kita nggak ngerti branding, itu oke gitu ya. Yang penting kan di tahapan belajar kita udah ada membuahkan hasil. Oh ternyata udah pecah telur nih satu ya. Praktekin lagi. Kita benerin lagi marketingnya. Akhirnya jadi 5 nih sehari gitu ya. Kita benerin lagi brandingnya. Oh ternyata makin bagus nah gitu. Jadi ini berpengaruh juga terhadap mentalnya kita. Kalau kita udah belajar branding duluan, dan itu gimana ya cara nawarin orang, kalau orang nolak tuh gimana, itu kan gak ada di ilmu branding kan gitu. Jadi keburu down kitanya. Kebanyakan ilmu yang dipelajarin belum ada hasilnya, kita keburu down mentalnya. Itu pertama mental. Yang kedua adalah biaya belajar. Kita pahami bahwa belajar itu butuh biaya kan. Nah makanya kenapa selling dulu, yang penting ngasilin duit dulu, nanti duitnya itu kita pakai untuk biaya belajar lagi gitu. Udah dapet duitnya, nanti kita beli buku, kita ikut pelatihan, kita ikut workshop. Jadi dari selling itu dulu gitu. Jadi di awal selling itu kita anggap menghasilin duit, nanti membenahi bisnisnya it's okay, pelan-pelan berjalan. Mantap. Ya itu ya, prioritasnya selling dulu, kemudian pemasaran ya, habis itu bisa branding. Dan saya pun di tahapan sekarang lagi benahi HRD ya, belajar perbaiki sistem dan sebagainya. Oke, ini pertanyaan ketiga ya. Mak Muri, bisnis saya hijab handmade dari Faikah Jamaluddin. Kalau ingin cari pegawai harus di training minimal 2 pekan, tapi harus stop produksi biar fokus. Apakah ini rencana yang keliru? Jadi dia training, dia berhenti produksi. Jadi dia sendiri yang HRD, dia sendiri yang produksi, dia sendiri yang rekrut gitu. Itu gimana Teh ini ceritanya ini? Oh ya,